kelompok 2 ingin melakukan wawancara kepada beliau, yaitu Om Ebit yang berprofesi sebagai PNS di kantor Gubernur Jambi. Ya, kami di sini bertujuan untuk membahas tentang pajak yang kebetulan diajarkan oleh Ibu Mela Saperia, yang nantinya akan merangkum semua tentang pelajaran yang beliau ajarkan kepada kami. Inilah semuanya, sini kami berdua sudah bersama dengan narasumber dari apa yang akan kami tanyakan kepada beliau. Mungkin kabar dulu Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Mungkin kami berdua manggilnya aja ya biar akrab. Iya. Ya baiklah. Kami di sini saya tersendiri ingin bertanya tentang, menurut apa sih definisi pajak itu sendiri? Pajak adalah setoran yang harus disetorkan kepada negara atas penghasilan setiap individu ataupun badan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pajak itu mungkin setoran dari kita individu terhadap pemerintah ataupun badan. Badan juga termasuk perusahaan, lupa, mohon maaf. Jadi menurut Om, untuk apa kita selama ini membayar pajak? Apakah Om sudah mendapatkan template yang jelas dari membayar pajak itu? Pajak itu untuk kita sendiri sebagai warga negara Indonesia itu adalah untuk pendapatan bagi negara itu sendiri. Apakah Om sudah mendapatkan feedback dari pembayar pajak itu sendiri? Tanpa kita sadari, feedback yang kita dapatkan dari pembayaran pajak kita itu sendiri, terutama Om yang dalam kondisi sekarang sebagai ASN itu sangat merasakan. Yang pertama dari pendapatan Om sendiri yang didapat dari gaji ataupun tunjangan lainnya. Jadi manfaat pajak mungkin untuk menambah penghasilan negara. Bukan penghasilan negara. Pertama ya penghasilan negara. Feedbacknya untuk masyarakat dengan adanya pembangunan. Adanya pembangunan seperti puskesmas, jalan termasuk semua lah pokoknya. Maaf mengganggu waktunya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Om, apa aja sih kendala yang selalu timbul dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia? Oh, kendala-kendala. Sehingga sampai saya hari ini yang saya tahu kalau kendala-kendala itu adalah malasnya WP wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan atau melaporkan lintasan-lintasan yang termasuk dalam unsur untuk membayar pajak itu sendiri. Yang kedua yaitu kurang sadarnya setiap individu dari wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan atau melakukan pembayaran. Baik, dari Om ini dapat kita simpulkan kendala yang muncul di dalam pembayaran pajak di Indonesia, adanya malasnya wajib pajak untuk membayar, adanya kurangnya pengetahuan atau sosialisasi atau kesadaran dari kita sendiri sebagai wajib pajak untuk membayarnya. Om, izin bertanya. Nah, di sini kita ketahui salah satu sistem pembayaran pajak di Indonesia adalah dengan menggunakan PPh pasal 21 yang dimana menjelaskan dalam pasal tersebut bahwa penghasilan mulai dari 0 sampai 60 juta akan dikenakan pajak sebesar 5%. Bagaimana tanggapan Om dari pernyataan tersebut? PPh 21 itu sendiri dihitung dari dasarnya yaitu P3P. P3P itu artinya setiap daerah mempunyai batasan UMP, upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten itu sendiri dikeluarkan oleh daerah masing-masing. Nah, ketika kita berbicara masalah
terkait dengan PPh 21-nya. PPh 21 itu sendiri sekarang dikenakan untuk setiap wajib pajak itu 54 juta dihitung akumulasi selama 1 tahun. Nah, ketika barang itu di bawah dari 54 juta sekian, itu tidak terkena atau diistilahkan namanya PPKP, tidak terkena pajak. Nah, untuk sampai dengan saat ini PPh 5% yang termasuk di 21 itu sudah dilaksanakan, namun dalam pendidikan atau tempat kerja yang formal saja, seperti di perusahaan ataupun di lingkungan pemerintah. Kalau untuk yang badan usaha yang masih di bawah belum bergerak di bidang itu, kesadaran masyarakatnya masih kurang. Berarti dari kebijakan itu perpajakan direncanakan untuk memberikan beban pajak kepada profesional seperti perusahaan gitu ya. Pertama proporsional ke perusahaan, yang kedua badan usaha yang sudah memiliki legalitas, yang ketiga mungkin kepada setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan dan dia melaporkan pajak. Baik Om, sebelumnya kan udah mengenai pajak nih. Sekarang saya mau menanyakan tentang NPWP. Nah, menurut Om sendiri, apa akibat dan sanksi jika seseorang tidak memiliki NPWP? Akibat dari NPWP ataupun tidak dimiliki seseorang itu NPWP itu sendiri, yang jelas NPWP itu sendiri artinya nomor peserta wajib pajak. Artinya setiap manusia ataupun orang yang sudah mempunyai ketetapan penghasilan itu diwajibkan untuk melaporkan wajib pajaknya itu sendiri terkait masalah PPh 21, PPN 10% atau semuanya, hingga barang itu wajib untuk disetorkan ke kas negara. Jadi disimpulkan berarti kalau misalnya setiap seseorang itu harus mempunyai NPWP. Tidak wajib selama mereka tidak mempunyai penghasilan sendiri. Wajib ketika barang itu sudah kita mempunyai penghasilan sendiri yang sudah ditentukan dan dikeluarkan sesuai dengan aturan-aturan dari pajak itu sendiri, yang misalkan 60 juta itu secara akumulasi selama 1 tahun, wajib pajak itu sendiri sudah wajib untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang dimaksud dari PPh 21. Kan sebelumnya saya menanyakan tentang akibat dan sanksi. Saya akan menambahkan dari pernyataan Om tersebut. Jadi yang pertama akibat jika seseorang tidak memiliki NPWP itu yang pertama kesulitan membuka rekening atau meminjam pinjaman online. Yang kedua itu ada kesulitan urusan administratif, itu seperti pembuatan paspor atau pembuatan pelaporan legal. Kalau untuk sanksi itu sendiri, itu yang pertama sanksi bunga, itu terkena 2% dalam per bulan untuk pajak yang tidak dibayar. Terus yang kedua itu ada sanksi pidana, itu bisa dipenjara selama paling lama 6 tahun dan paling cepat 6 bulan. Baik semuanya, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya Om tadi sudah dijelaskan oleh Syafira mengenai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah sebelumnya itu NPWP itu terdiri atas 15 digit, lalu dikonversi ke nomor induk kependudukan atau NIK. Nah selama melakukan konversi NPWP itu sendiri, Om pernah merasakan kesulitan nggak dalam melakukan konversi? Untuk sampai saat ini ketika mengkonversikan nomor pokok wajib pajak dan difinalisasi ke NIK kita sendiri, itu sampai saat ini tidak ada kendala dikarenakan dipandu sama undang-undang pajak. Berarti dalam konversi NPWP itu sendiri Om dilakukan dengan
individu tersendiri atau dengan kantor yang Pak Om betul? Individu, tapi kita mendatangkan langsung ke kantornya pajak itu sendiri. Jadi ketika kita mau bayar pajak, biasanya kalau untuk kantor atau daerah pemerintahan itu disuruh membayar atau melaporkan pajak itu sendiri pada kisaran bulan Januari, Februari sampai dengan Maret. Berarti konversi sendiri di Bandung Iya, atau di Bandung? kita datang sendiri ke kantor dari pajak itu sendiri. Kalau untuk di Jambi itu ada 2 tempat. Pertama di daerah depan Dinas Kehutanan, yang satu lagi di daerah Karya. Baik Om, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya saya ucapkan Om. Om izin bertanya Om, selama Om membayar pajak, apakah Om pernah telat membayar pajak atau salah perhitungan? Nah, untuk sampai dengan saat ini, dikarenakan Om kebetulan di ASN, hingga saat ini pembayaran dari setoran pajak itu sendiri sudah disetorkan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara gaji di kantor sendiri. Yaitu kalau misalnya di Legisekta itu ada bendahara pembayaran gaji. Nah, nanti mereka sendiri yang langsung menyetorkan uang itu ke Badan Perbendaharaan Kas Daerah. Berarti dari Om sendiri belum pernah salah kayak telat membayar itu Om? Untuk sampai dengan saat ini belum pernah. Karena kan dibayarkan pajak itu 1 tahun sekali. Nah, limitnya yang Om bilang tadi, kalau untuk PNS atau ASN itu dimulai di awal Januari sampai dengan Maret, di bulan Maret. Jadi pajak Om ini langsung dipotong? Langsung dipotong ya. Tinggal Om tinggal bikin surat atau kertas yang di situ diuraikan misalnya TKP yang dikenakan kepada siap PNS ataupun orang yang bekerja, nanti sudah dibayarkan langsung setor bendahara gaji. Terima kasih ya Om atas jawabannya dan konsultasinya Om. Pajak itu sendiri sebenarnya kalau di dalam aturan mainnya hingga saat ini belum ada aturan ataupun regulasi yang dikeluarkan secara eksplisit oleh pemerintah. Namun secara pribadi saya merasa agak keberatan karena kenaikan tersebut sangat berdampak pada penghasilan seseorang yang harusnya kemarin dia dapat 10 juta, ketika dibayarkan 10% saja sudah berapa? Ditambah lagi nambahnya 2% dari itu sendiri, nanti kemungkinan barang itu akan berimplikasi pada keluarga atau penghasilannya sendiri itu. Jadi saya sendiri secara pribadi, atas nama pribadi itu masih merasa agak keberatan dengan kenaikan tersebut. Namun hingga saat ini sampai saya dengar ataupun saya dapatkan informasinya, kenaikan dari PPN 10% atau yang 12% itu sendiri belum ada regulasi yang menetapkan hingga ditetapkan itu pada tahun 2025 kalau nggak salah. Jadi itu ya semuanya. Mungkin dari ucapan yang beliau katakan itu sebenarnya kenaikan pajak dari 10% ke 12% itu sebenarnya belum ditetapkan dan masih itu menjadi sebuah rencana yang mana itu nanti direncanakan di tahun 2025 ke depannya. Semoga aja dari ucapan beliau juga tadi keberatan dengan apa yang terjadi dengan kenaikan 2% itu. Mungkin dari pendapat yang beliau itu 10 juta dengan 20% itu mungkin menjadi berkurang yang sangat berpengaruh kepada pendapatan beliau. Jadi itu tadi adalah wawancara dari kelompok kami. Mungkin kita bisa mengambil kesimpulan dari ucapan beliau yang tadi setelah kita wawancara, bahwa pajak itu adalah pungutan dari individu ataupun badan
yang akan disetorkan kepada pemerintah yang nantinya akan menjadi fasilitas yang akan dinikmati bersama baik itu individu maupun badan. Juga di pajak terdapat keluhan-keluhan bahwa tidak sesuai dengan apa yang telah didaftarkan dengan kantor pajak tersebut. Ada yang keberatan, ada yang banding, ada yang enggak, apalagi sekarang ini dengan kenaikan pajak yang 12% akan mempengaruhi keseluruhan kehidupan di Indonesia. Mungkin itu dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Saya sebagai yang mewakili kelompok ini mengucapkan undur diri. Jika ada kesalahan itu murni dari kami. Baiklah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.